Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Dalam long term-nya, jangka panjangnya kita akan terkena darah tinggi, hipertensi. Kita akan terkena yang namanya semua penyakit metabolik ya. Jadi bisa terkena yang namanya kolesterol, bisa terkena yang namanya diabetes, dan bahkan kemarin saya punya satu pasien yang terkena sindroma nefrotik, jadi ginjalnya bocor. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa dalam berita reaksi. Kali ini saya akan mereaksi sebuah berita yang dirilis oleh Detik Health. Indomie RI ditarik di Taiwan, Malaysia, BPOM kasih kepastian dong. Artinya kalau tidak ada kepastian dari BPOM, ya sebaiknya kita stop konsumsi Indomie. Jakarta, setidaknya 2 negara menemukan jejak etilen oksida, senyawa karsinogen atau bersifat kanker pada Indomie rasa ayam spesial. Adalah Taiwan dan Malaysia yang akhirnya menarik sementara produk impor Indomie varian tersebut demi keamanan konsumen. Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Tulus Abadi ikut menyoroti jejak zat pemicu kanker pada Indomie. Dirinya meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI segera memberi kejelasan. Walaupun nantinya hasil penelusuran nihil, produk serupa beredar di RI. BPOM dinilai perlu memperluas uji sampling untuk Indomie dengan varian dan batch lainnya. Penjelasan BPOM RI dinilai penting untuk kepastian keamanan konsumen. Karenanya perlu sesegera mungkin hasil audit BPOM diungkap ke publik. BPOM perlu memastikan apakah produk ekspor itu terjadi kontaminasi zat karsinogenik ketika diproduksi di Indonesia. BPOM juga harus pastikan apakah ini ekspor saja atau beredar di Indonesia. Jelas Tulus saat dihubungi Detikcom Kamis 26 April 2023. Berkaca pada kasus sebelumnya yang juga menimpa salah satu produsen mie instan di RI, Tulus meminta BPOM RI menyamakan standar cemaran etilen oksida pada pangan dengan negara lain, sehingga tidak ada dalih perbedaan standar. Karena temuan-temuan suatu zat berbahaya kan terus berkembang. Bisa saja suatu ketika tidak dinyatakan bahaya, tapi karena ada temuan baru dianggap berbahaya. Jelas Tulus. PT Indofood sebagai pihak produsen juga disebut Tulus perlu membuka bahan baku bumbu yang dipakai dalam produknya. Ini untuk memudahkan penelusuran apakah memang bahan baku yang digunakan tercemar etilen oksida. Pihak PT Indofood Sukses Makmur (TBK) buka suara perihal temuan kandungan bahan karsinogen atau pemicu kanker bernama etilen oksida pada salah satu produk Indomie di Taiwan. Disebutkannya, pihaknya telah mengikuti ketentuan dan Badan Pengawas dan Obat Makanan BPOM RI maupun negara lain. Produk mie instan yang diekspor perusahaan mereka dipastikan sudah sesuai dengan ketentuan negara tujuan.
Pada prinsipnya, kami mengikuti ketentuan BPOM dan ketentuan FDA dari negara-negara pengimpor produk kami, ungkap Franky, Selasa 25 April 2023. Sementara hingga berita ini diturunkan, BPOM RI belum memberikan komentar ataupun klarifikasi terkait dugaan adanya zat pemicu kanker pada Indomie. Detikcom sudah berupaya menghubungi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM RI, Rita Endang, tetapi belum ada tanggapan. Ini inisial reporternya NAF _UP. Kalau dari keterangan atau berita yang dilansir oleh Detik Health tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sampai berita ini diturunkan belum ada keterangan yang resmi dari pihak BPOM. Karena sifatnya masih ragu-ragu atau masih abu-abu, ya sebaiknya disarankan untuk tidak mengkonsumsi Indomie, terutama dengan varian yang sama yang ditarik di pasaran Taiwan dan di Malaysia. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Indomie lainnya atau Indomie dengan varian lainnya juga aman dikonsumsi? Karena kalau melihat dari varian yang ditarik dari Taiwan dan Malaysia, ini kan efeknya cukup lumayan mengerikan, yaitu bisa menimbulkan kanker. Nah, sekaitan dengan masalah Indomie tadi, ada baiknya kita simak video dari Dr. Ika Dewi sebagai berikut. Tapi apakah Anda tahu bahwa mie instan itu dibuat dari lemak yang unsaturated? Ya, jadi kandungan lemak unsaturatednya itu sangat tinggi. Jadi sangat berpengaruh terhadap metabolisme kita kalau kita mengkonsumsinya dalam jangka waktu panjang. Selain itu, dia adalah jenis makanan yang sama sekali tidak mengandung serat, jadi nggak ada seratnya ya. Dan yang namanya semua mie instan ini mengandung garam dalam jumlah tinggi. Dan kandungan garamnya ini sangat tinggi, lebih dari kebutuhan garam harian kita. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau kita makan yang namanya mie instan lebih dari 2-3 kali satu bulan, dalam long term-nya, jangka panjangnya kita akan terkena darah tinggi, hipertensi. Kita akan terkena yang namanya semua penyakit metabolik ya. Jadi bisa terkena yang namanya kolesterol, bisa terkena yang namanya diabetes, dan bahkan kemarin saya punya satu pasien yang terkena sindroma nefrotik, jadi ginjalnya bocor. Ya, seorang anak muda yang kebetulan tinggalnya di Papua ya, tidak tinggal bersama dengan orang tuanya dan setiap hari mengkonsumsi mie instan every single day, sehari 3 kali. Datang ke saya dengan keluhan badannya bengkak tanpa penyebab lain. Setelah di screening, kecurigaannya ya karena konsumsi pola makannya yang seperti itu. Akhirnya ginjalnya mengalami masalah dan akhirnya terjadi kebocoran. Kalau mendengar keterangan dari Dr. Ika Dewi, jadi kita tidak heran kalau mie instan ini sering bermasalah. Ya, setidaknya pada tanggal 27 September lalu, mie sedap juga pernah ditarik dari pasaran di Hong Kong dengan keterangan yang kurang lebih juga sama karena mengandung zat etilen oksida pemicu kanker. Mengingat sampai hari ini belum ada keterangan dari BPOM, sebaiknya kita stop makan Indomie atau mie instan lainnya yang memang bisa bermasalah kepada kesehatan tubuh kita. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.